Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi rukun iman. Jadi dalam pembahasan kali ini kita hanya membahas 4 dari 6 rukun iman. Karena untuk iman kepada Allah itu sudah kita bahas di pertemuan kedua dan ketiga, yaitu materi mengenai akidah Islam, sifat-sifat Allah, serta Asmaul Husna. Sedangkan untuk iman kepada Rasul, itu akan kita buatkan pembahasan tersendiri di pertemuan selanjutnya. Baiklah, kita langsung bahas mengenai rukun iman, yakni iman kepada malaikat. Malaikat berasal dari kata malak yang berarti kekuatan. Selain itu, malaikat juga berasal dari kata alalukah yang berarti sang pembawa misi. Kemudian, kata lain yang merupakan asal dari kata malaikat adalah la'aka yang artinya menyampaikan sesuatu. Jadi, ketiga asal kata ini mengandung makna yang terkait dengan tugas dan fungsi malaikat. Secara lugawi, malaikat berarti makhluk Allah yang berkedudukan sebagai utusan yang membawa misi atau tugas tertentu dari Allah. Sedangkan secara maknawi, malaikat adalah salah satu makhluk Allah yang diciptakan untuk senantiasa taat kepada Allah. Nah, dalil mengenai keberadaan malaikat ini terdapat di dalam Al-Quran, salah satunya di dalam Quran surat Hud ayat 69. Kemudian juga di surat Al-Anbiya ayat 19 sampai 20. Dari banyaknya malaikat, kita hanya perlu mengetahui 10 malaikat beserta tugasnya ya. Bisa dilihat masing-masing nama malaikat beserta tugasnya, yakni Jibril bertugas untuk menyampaikan wahyu, Mikail bertugas untuk membagikan rezeki, Israfil tugasnya meniup sangkakala, Israel mencabut nyawa, Mungkar dan Nangkir menanyai mayat di dalam kubur, ada Rakib untuk mencatat amal baik manusia, dan Atid mencatat amal buruk. Kemudian ada malaikat Malik yang bertugas menjaga pintu neraka, serta malaikat Ridwan yang bertugas menjaga pintu surga. Nah, ada beberapa sifat malaikat yang bisa kita teladani dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Yang pertama yakni ketaatan dan kedisiplinan. Nah, malaikat itu merupakan makhluk Allah yang paling taat, yang selalu mengikuti seluruh perintah dari Allah tanpa pernah melanggarnya. Nah, itu bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian, bagaimana mengendalikan diri kita dari perilaku negatif, dari bagaimana menjaga diri kita dari berbuat maksiat, dan juga kita bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan kepada kita. Kemudian sifat malaikat itu juga memberikan pelajaran kepada kita agar kita selalu mengajak orang kepada kebaikan, dan juga bagaimana kita senantiasa berzikir dan mengagungkan Allah. Selanjutnya, iman kepada kitab Allah. Dalilnya terdapat dalam Quran surah Al-Hadid ayat 25. Bisa dilihat ya, bismillahirrahmanirrahim. Laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan liyaquman nasu bil qist wa anzalna al hadida fihi ba'sun syadidu wa manafi'u lin-nas wa liya'lamallahu may yansuruh wa rusulahu bil ghaib innallaha qawiyyun aziz. Ini salah satu dalil terkait dengan iman kepada kitab Allah. Nah, jadi kitab Allah itu bukan hanya Al-Quran, tapi ada 4 kitab Allah yang wajib untuk kita percayai dan kita imani. Yang pertama, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Dalilnya terdapat dalam surat Al-Isra ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudal li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila. Itu dalil terkait dengan
Allah menurunkan kitab Taurat kepada Musa. Kemudian ada kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Dalilnya terdapat dalam Quran surah Al-Isra ayat 55. Selanjutnya ada Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Nah, dalilnya itu terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 46. Bisa dibaca ya. Selanjutnya kitab yang terakhir diturunkan oleh Allah sekaligus sebagai penyempurna segala petunjuk yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia itu terdapat adalah Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dalilnya itu terdapat dalam Quran surat Yusuf ayat 2 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Jadi sesungguhnya Allah menurunkan Al-Qur'an itu dengan berbahasa Arab agar agar kamu berpikir. Nah, apa perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan bahwa kita beriman kepada kitab Allah? Tentu salah satunya adalah bagaimana kita selalu menerapkan akhlak sesuai dengan akhlak Qur'ani. Bagaimana kita selalu mengikuti petunjuk ataupun syariat-syariat yang sudah ditetapkan di dalam Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an sebagai penyempurna dari kitab-kitab Allah sebelumnya mempunyai keistimewaan yang tidak dimiliki oleh kitab sebelumnya. Yang pertama itu bisa kita lihat dari aspek keindahan dan ketelitian redaksinya. Nah, Al-Qur'an itu walaupun terdiri dari walaupun berbahasa Arab, tapi diksi yang digunakan itu adalah yang tidak pernah digunakan oleh bangsa Arab sebelumnya, walaupun mereka terkenal dengan kepiawaian mereka dalam menulis puisi. Kemudian ada pemberitaan-pemberitaan gaibnya. Di dalam Al-Quran itu terdapat beberapa kejadian yang belum terjadi, tapi sudah disampaikan di dalam Al-Quran. Salah satunya yaitu penaklukan kerajaan Rum. Kemudian juga terkait bagaimana nanti di hari akhir dan lain sebagainya macamnya. Yang ketiga itu ada isyarat-isyarat ilmiahnya. Nah, belakangan ini kita sering menemukan perkembangan ilmu pengetahuan yang itu sudah disebutkan di dalam Al-Quran terlebih dahulu. Salah satunya bertemunya dua lautan yang berbeda kadar garamnya dan berbeda warnanya. Kemudian juga bagaimana ketika kita semakin kita naik ke atas, semakin kita jauh dari bumi, maka semakin sedikit atau semakin sulit kita untuk mendapatkan oksigen. Kemudian juga tentang bayi di dalam kandungan, yang itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Nah, selanjutnya ada iman kepada hari akhir. Nah, iman kepada hari akhir ini meliputi keyakinan kepada apa yang akan terjadi setelah kematian, serta berita-berita mengenai apa yang terjadi setelah hari kiamat. Nah, apa saja fase-fase yang akan dialami oleh manusia setelah kematian hingga hari kiamat itu bisa kita lihat. Pertama itu tentu ada kematian. Nah, kematian ini manusia bisa memilihnya selama hidup mau mendapatkan kematian dengan husnul khotimah atau su'ul khotimah. Tentunya itu sesuai dengan apa yang dilakukan oleh manusia semasa hidupnya. Kemudian setelah itu ada alam barzah. Alam barzah ini disebut juga dengan alam kubur. Nah, bagaimana keadaan manusia dalam kubur itu tergantung dengan kehidupannya di alam dunia. Selanjutnya ada Yaumul Ba'ats atau hari kebangkitan.
Jadi seluruh manusia yang sudah meninggal itu dibangkitkan. Kemudian baru ada yaumul mizan atau yaumul hisab, ya, yang kita sebut dengan hari perhitungan, di mana seluruh amal perbuatan kita dihitung oleh malaikat. Kemudian ada yaumul jaza, ini hari pembalasan. Manusia dibalas pada hari ini, manusia dibalas tergantung dengan amal perbuatan mereka. Setelah itu, untuk menuju ke surga atau neraka, maka mereka akan meniti sirot, yaitu jembatan yang melintasi neraka. Kalau manusia bisa menyeberangi sirat, maka dia akan masuk surga. Tapi kalau tidak, maka akan terjerumus ke dalam neraka. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya yakni iman kepada qadar dan qadar. Apa yang dimaksud dengan qada dan apa yang dimaksud dengan qadar? Nah, qada itu berarti keputusan atau ketetapan. Sedangkan qadar secara bahasa itu berarti ukuran atau pertimbangan. Nah, kalau kita lihat dari segi istilah, qada disebut dengan ketetapan atau keputusan Allah atas manusia yang ditetapkan sejak zaman azali. Nah, sedangkan qadar, suatu ketetapan Allah berdasarkan ukuran pada setiap diri umat manusia sesuai kehendaknya pada zaman azali. Nah, bagaimana kita membedakan antara qadar dan qadar ini? Bisa kita lihat, kalau dari beberapa referensi, perbedaan mendasar antara qadar dan qadar ini adalah kalau qadar itu dia berupa ketetapan global secara keseluruhan di zaman azali, sedangkan qadar merupakan bagian-bagian dan rincian dari ketetapan global tersebut. Jadi, kalau qadar itu berupa ketetapan secara umum, maka qadar itu ketetapan yang sudah dirincikan. Nah, bagaimana kita meyakini terkait qadar dan qadar ini dalam kehidupan sehari-hari? Ini merupakan banyak mungkin di antara kita yang keliru dalam memahami iman tentang qadar dan qadar ini. Ada mungkin yang mengatakan bahwa apapun yang kita lakukan di dunia, bagaimanapun usaha kita, kalau memang sudah takdirnya begitu, ya akan terjadi. Nah, itu sebenarnya persepsi yang salah. Bagaimanapun, dalam menjalani kehidupan ini, kita harus mengusahakan yang terbaik untuk mencapai tujuan kita. Nah, tentu itu berupa ikhtiar. Ikhtiar ini adalah usaha. Nah, ikhtiar usaha yang kita lakukan itu harus diiringi dengan doa. Apapun hasilnya nanti, sesuai atau tidaknya dengan keinginan kita, itulah yang dinamakan dengan tawakal. Bagaimana kita menyerahkan segala urusan kita kepada Allah. Jadi tawakal tidak akan ada tanpa ada ikhtiar dan doa. Kemudian ada qanaah. Qanaah itu berarti merasa cukup. Merasa cukup dengan apa yang kita dapatkan, apa yang diberikan oleh Allah. Jadi kita tidak menggugat Allah atas hidup yang kita jalani. Itu qanaah. Kemudian sabar dan syukur. Kemudian juga ikhlas. Nah, ini semuanya adalah beberapa sifat atau beberapa perilaku yang harus kita miliki dalam mencerminkan sifat iman kita, mencerminkan keimanan kita kepada qadar dan qadar. Oke, baiklah. Demikian penjelasan pada pengantar pembahasan kita kali ini. Untuk lebih lengkapnya nanti akan kita bahas di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.